Aku bersedia menjadi pijakan kaki Ratu Kedeng Permoni demi mereka. Tapi apa balasan mereka? Apa yang terjadi? Nasibku. Apa ini? Bagaimana aku? Nyi. Nyi, tunggu. Tunggu, Nyi. Nyi, Ibu. tunggu. Nyi. Ibu. Kalian kenal mereka? Tidak. Itu dia akrobatnya. Iya benar. Rombongan itu yang diminta Den Ayu ke Katu Munggungan. Kita mendekatnya. Tidak, nanti saja. Mari kita temui kepala rombongannya. Kalian tetap di sini. Aku mau apa yang mereka bicarakan. Tidak. Dengar baik-baik, Sam. Aku tidak mau mendengar dan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi antara Wingit dengan Ratu Gedeng Permoni. Itu urusan mereka. Hamba mengerti, Nyi Ratu. Dan perlu kamu ketahui, untuk sementara waktu, aku tidak mau mendengar kabar tentang Seto Satrio. Hamba juga mengerti, Nyi Ratu. Jadi kamu tahu laporan apa yang aku inginkan? Hamba tahu, Nyi Ratu. Apa? Tentang Katu Menggungan dan tentang Bayu Samudro, Nyi Ratu. Bagus. Sekarang kamu laporkan apa yang kamu ketahui tentang Katu Menggungan dan Bayu Samudro. Mohon ampun, Nyi Ratu. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Sampai saat ini, hamba belum bisa menembus Katu Menggungan, Nyi Ratu. Untuk apa kamu aku beri nama Meripat Sewu kalau kenyataannya matamu buta? Kamu tidak bisa melihat apa yang seharusnya kamu lihat. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Budak saya, ya Nyi Ratu. Bagaimana telik sandimu? Oleh Gawe? Sudah Dari kelompok Klik Sandi, sama gagalnya dengan Meripat Sewu, mereka juga belum berhasil menembus Katu Menggungan. Kenapa jadi begini? Tapi Nisar Dulo punya laporan penting, Nyi Ratu. Benar Sardulo? Benar Nyi Ratu. Coba laporkan apa yang kamu lihat. Ada rombongan akrobat Cina yang akan mengadakan pertunjukan di Katu Menggungan, Nyi Ratu. Apa hubungannya rombongan akrobat dengan laporan yang aku inginkan? Kalau Nyi Ratu mengizinkan, saya bisa ikut menyelinap masuk ke Katu Menggungan bersama rombongan akrobat itu, Nyi Ratu. Bagus, bagus Sardulo. Kalau begitu, ku percayakan tugas padamu. Masuk dan menyelinaplah kamu bersama rombongan akrobat itu. Jadi dari Ki Bajul Boga, kami tahu kalau Bapo berada di Laut Kidul.
Iya, Nik. Benar. Nini tidak tahu kenapa Ki Bajul Boga begitu baik pada Nini. Mau melepas Nini dari Ratu Brangah dan memberitahu kalau Bagus Torodipo ada di Laut Kidul. Itulah yang saya tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa tiba-tiba Ki Bajul Boga menjadi sebaik itu. Kurang ajar. Roro Denok bisa membuka rahasia mustika mata buaya kalau Cundo Manik terus mendesak. Siapapun kalian, hai buaya di sekitar sungai, bunuh Cundo Manik. Bunuh Cundo Manik atas namaku. Nini kenal dengan mereka. Sepertinya mereka suruhan Ki Bajul Boga. Aduh! Biar saya hadapi. Ikut kami. Tinggalkan mereka. Lepaskan aku. Dan salah paham. Kami ditugaskan untuk membawa Nini ke Laut Kidul. Lepaskan aku. Kebaikan Bajul Boga tidak tulus. Dia jelas memantau Nini. Kenapa Nini bilang begitu? Bajul Boga tidak akan pernah tahu kita ketemu di sini kalau dia tidak memantau Nini. Apa yang diberikan Ki Bajul Boga pada Nini? Apa yang Ki Bajul Boga berikan pada saya? Iya, Tapi nanti dulu. Nanti dulu. Siapa Nini sebenarnya? Haruskah saya menjawab semua pertanyaan ini? ingat Nini. Aku sudah cukup mengenalmu. Jadi, tidak ada salahnya kalau Nini jujur mengatakan pegangan atau bekal apa yang Ki Bajul Boga berikan padamu. Tapi... Tanpa Nini katakan, Nini tidak akan pernah bisa masuk ke Keraton Kidul. Dan Nini tidak akan pernah bisa bertemu dengan Bagus Torodipo. Kalau begitu yang ada di hadapan saya ini siapa? Saya Cundomani, Senopati Laut Kidul. Kalau begitu, terimalah semua hormat saya, Senopati. Tidak perlu basa-basi. Lebih baik kita teruskan saja pembicaraan kita. Jadi, Ki Bajul Boga memberikan apa kepada Nini? Mustika mata buaya. Mustika mata buaya? Iya, Senopati. Kurang ajar. Mau kemana, Romo? Cundomanik menantangku. Lalu, Romo menerima tantangan Cundomani. Mau mengejarnya? Apa boleh buat? Tidak, Romo. Saya tidak setuju. Kenapa? Menerima tantangan Cundomani itu artinya mengobarkan perang dengan Ratu Kidul, Romo. Tidak. Kini belum saatnya untuk kita berperang, Romo. Mohon urungkan niat Romo. Tapi bagaimana dengan mustika mata buaya yang ada pada mata pendekar itu? Romo kan bisa mencabutnya dari jarak jauh. Kenapa tidak Romo lakukan? Lalu apa artinya aku pinjamkan mustika mata buaya itu kalau akhirnya harus dicabut lagi? Bagaimana kita bisa melihat keadaan Laut Kidul kalau Roro Deno tidak memakai mustika itu? Cabut, Romo. Atau Ratu Kidul yang akan mencabut dan membuangnya ke perut paus. Ya, kamu benar, Brahma. Aku harus cabut kembali mustika mata buaya itu. Celaka, Brahma. Kenapa, Romo? Aku hanya bisa mencabut kembali mustika itu kalau aku tahu persis di mana Roro Deno berada.
Di mana kamu, Deno? Bangun! Bangunlah kamu dari pingsanmu agar aku bisa melihat di mana kamu berada. Aku tidak bisa apa-apa, Brangga. Aku tidak tahu di mana Roro Deno berada. Kalau begitu, biar Sardulo dan Pudak Sari yang mencari Roro Denok. Dan mereka yang akan merebut Roro Denok dari tangan Cundomanik, Romo. Pudak Sari, Sardulo. Iya, Nyi Ratu. Jangan takut. Cari dan kejar. Lalu rebut Roro Denok dari tangan Cundomanik sebelum mereka sampai Laut Kidul. Baik, Nyi Ratu. Apa tidak akan terjadi perang besar kalau dua senopatimu yang berangkat? Tidak, Romo. Selama mereka tidak memasuki Laut Kidul. Mudah-mudahan mereka tidak terlambat. Lanjutkan latihan, Raden. Sepertinya ada yang datang. Kakang Bayu, kenapa Kakang harus berlatih di sini? Kenapa tidak di tempat latihan saja? Tempat ini lebih luas dan lebih tenang, Kakang Yudhotromo. Takut dikira pamer kekuatan? Dan saya memang tidak bermaksud pamer kekuatan. Atau sengaja menjauh agar Raden Ayu Sekarsari tidak datang mengganggu latihan Kang Bayu? Oh, tidak. Bukan karena itu. Dan saya tidak merasa terganggu kalau Raden Ayu Sekarsari meninjau ke tempat latihan. Benar apa yang Kakang katakan itu? Iya, benar. Kalau begitu, apa salahnya kalau kita kembali berlatih ke arena latihan? Dan bertemu Raden Ayu Sekarsari dan menjawab semua pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana? Pertanyaan yang belum terjawab. Mengenai darah ningrat yang mengalir dalam tubuh Kakang Bayu. Tidak. Kalau kembali tentang itu yang ditanyakan, maka jawaban saya akan tetap sama. Saya anak juragan Soco dari Randu Alas. Dan saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dari golongan darah biru atau ningrat. Akan selalu itu yang saya jawab. Akan selalu itu, Kakang Yudhotromo. Kalau benar Bayu Samudro bukan siapa-siapa, dan benar anak desa, anak juragan Soco, berarti ia adalah pemuda terpilih yang sengaja dikirim ke Katumenggungan untuk ikut membangun kembali Katumenggungan yang kehilangan pegangan ini, Yudhotromo. Kasinggian Dawuh, saya juga melihat sosok Kakang Bayu Samudro seperti yang Raden Ayu sebutkan. Jadi tidak ada salahnya kan kalau Bayu Samudro aku berikan jabatan? Itu bisa saja. Tapi walaupun bagaimana, tidak ada salahnya kalau Raden Ayu mau bersabar sebentar. Bersabar sebentar bagaimana? Kakang Bayu Samudro yang agak menutup masa lalunya, ini yang harus diuji sekali lagi. Harus diuji sekali lagi apanya? Kesetiaannya pada Katumenggungan.
Ternyata kau benar-benar... Oh! Memang benar, Kakang Bayu Samudro berhasil meredam kekacauan. Tapi, apakah itu sudah cukup? Adi Yudo Turonggo iri. Kalau Bayu Samudro aku angkat menjadi kepala keamanan. Raden Ayu, menjadi kepala keamanan dan Senopati Katumenggungan adalah jabatan yang sangat terhormat dan lebih dari cukup yang saya terima. Jadi, tidak ada rasa iri dalam diri saya untuk Kakang Bayu Samudro. Semoga yang Adi Yudo Turonggo katakan itu benar. Hati, pikiran, dan mulut saya mengucapkan kata yang sama, Raden Ayu. Terima kasih. Dan berdasar itu pula aku akan turuti nasihatmu. Aku akan memberikan Bayu Samudro jabatan setelah kesetiaannya pada Katumenggungan benar-benar teruji. Itu lebih bijaksana. Terima kasih Yudo Turonggo atas tukar pikiran kita hari ini. Kembalilah ke tempat latihan. Aku akan menyusulmu nanti. Pamit mundur. Dan Ayu, mandi sorenya sudah siap. Tapi aku mau ke tempat latihan dulu, Nyi. Den Ayu, Den Ayu mau ke tempat latihan. Kalau sudah bebersih dan ganti baju, pasti akan lebih baik kan? Harumnya pasti akan menyebar ke seluruh arena latihan. Kok Nyi Bira bilang begitu? Kalau harumnya sampai duluan, Den Bayunya pasti akan langsung menoleh. Ah, Nyi Bira ngawur. Tidak apa, Den Ayu. Den Bayu kan ganteng. Hush. Besarkan hatimu, Raden. Kita masih punya harapan. Iya, saya yakin. Saya yakin kita akan memenangkan pertandingan. Saya harus menang dari Kanda Sombo ataupun Bayu Samudro. Bagus, Raden. Tekad dan semangat itulah yang harus tetap membara di dalam dadamu. Kita harus menang. Kita harus menang walaupun tanpa pertolongan Ratu Branga maupun Ratu Gedeng Permoni. Kita harus berjuang, Raden. Harus. Iya, Ibu. Restu Ibulah kekuatan Anda untuk memenangkan pertandingan ini. Saya harus menang. Saya akan menjadi Tumenggung, bukan Kanda Sombo ataupun Bayu Samudro. Kamu maju, lakukan seperti apa yang kulakukan. Cepat lakukan. Jadi bagaimana Kanjeng Ratu? Kanjeng Ratu tetap tidak ingin melihat perkembangan yang terjadi di Katumenggungan? Tidak, Koco Benggolo. Untuk sementara, aku tidak ingin melihat perkembangan Kadipaten dulu. Terutama mengenai Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro. Mundur saja kamu dari Pasewakan. Tapi Kanjeng Ratu, begini Kanjeng Ratu. Cukup, Koco Benggolo. Mundur kamu. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu, pamit mundur. Tapak Dento, bagaimana dengan Laut Lor? Ada perkembangan yang bisa kamu sampaikan kepadaku? Laut Lor tata tentrem Kertara Harja, Kanjeng Ratu. Tidak ada satupun yang mengkhawatirkan. Bagus. Lalu bagaimana dengan Laut Kidul sendiri? Ada perkembangan yang akan kamu laporkan sebelum aku tutup pertemuan ini? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Tidak ada yang bisa saya laporkan. Keadaan Laut Kidul sangat aman dan sangat terkendali. Bagus kalau begitu. Ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Hamba Koco Benggolo terpaksa menyela bicara. Ada apa, Koco Benggolo? Katakan apa? Nyi Ratu Gedeng Permoni, Kanjeng Ratu.
Ada apa dengan Ratu Gedeng Permoni? Sumber-sumber, Kanjeng Ratu. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Tapi kali ini berlebihan, Kanjeng Ratu. Perlihatkan. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Ratu Kidul boleh bangga karena mampu membuat Bayu Samudro sebagai jago sakti mandraguna. Ratu Kidul juga boleh tepuk dada karena Bayu Samudro yang tan tedas tapak paluning gendewo. Tapi apa arti itu semua? Kalau Bayu Samudro yang sakti mandraguna jatuh ke dalam pelukan ibunya, Bayu Samudro akan hancur bersama aib yang dibuatnya. Cukup, Koco Benggolo. Aku tidak ingin melihat lebih jauh lagi. Tutup cerminmu dan cepat kamu menghadap kepadaku. Sembah hamba, Kanjeng Ratu. Kamu pintar, Koco Benggolo. Kamu memang benar-benar pintar. Tidak berhasil membujuk aku untuk melihat perkembangan Kadipaten. Kamu membawa aku ke Setro Gondomait. Kamu pikir aku tidak tahu? Tujuan utama kamu tidak lain adalah untuk memaksa aku, supaya aku melihat perkembangan yang terjadi antara Ayu Sekarsari dengan Bayu Samudro. Itu kan tujuan utama kamu? Ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Ampuni hamba. Hamba mohon Kanjeng Ratu maklum. Hamba tidak ikhlas kalau Raden Bayu Samudro yang digadangkan menjadi penyatu tanah Jawa harus tergelincir oleh dosa yang tidak dikehendakinya, Kanjeng Ratu. Terus? Hamba tahu, hamba ini seorang abdi. Tapi haruskah hamba diam saja melihat masa depan Raden Bayu Samudro yang terancam, Kanjeng Ratu? Satu pucuk Ratu Gedeng Permoni telah terlaksana. Raden Bayu Samudro telah membunuh ayahnya sendiri, Tumenggung Cokronanggolo. Sekarang ini, kalau Kanjeng Ratu tidak berkenan melihat perkembangan Raden Bayu Samudro di Katanegara, maka siapa yang dapat mencegah terjadinya kutukan selanjutnya? Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa. Aku Tumenggung. Haruskah hamba diam, Kanjeng Ratu? Tidak, Kanjeng Ratu. Tidak. Hamba tidak boleh diam. Hamba harus melakukan sesuatu, Kanjeng Ratu. Tapi hamba bisa apa, Kanjeng Ratu? Hanya ini yang bisa hamba lakukan. Memohon agar Kanjeng Ratu sudi melihat apa yang ingin hamba perlihatkan. Koco Benggolo. Ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Kamu tidak salah, Koco Benggolo. Terima kasih, karena kamu telah mengingatkan peranku sebagai ibu yang harus bertanggung jawab pada anak yang dibesarkannya. Tapak Dento, Koco Benggolo, tugas utama kalian memang melaksanakan tugas dan menaati perintah. Tetapi tidak ada salahnya sesekali kalian mengingatkanku, mengingatkan kelemahanku. Kanjeng Ratu. Ya, aku tahu. Kalian takut mengemukakan pendapat. Takut menyampaikan sesuatu. Tapi setelah ketakutan dan rasa ewu pakewu yang menghalangi keinginan kalian itu. Sebab Ratu Kidul juga titah yang memiliki kekurangan-kekurangan. Jadi beranikan diri kalian untuk mengatakan apa yang harus kalian katakan. Sebab ratu yang baik, pemimpin yang baik adalah yang mau mendengar apa yang harus didengar. Kasih Dawu, Kanjeng Ratu. Mulai hari ini, pantau terus perkembangan yang terjadi di Kadipaten. Dan hubungan antara Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro. Sebagai ibu yang harus bertanggung jawab kepada anaknya. Aku akan berusaha keras menyadarkan mereka berdua. Aku berjanji. Selalu saja aku disalahkan. Kapan aku bisa dianggap benar, Nyi Ratu? Kapan? Wait! Jangan salahkan aku kalau selalu kusalahkan kau, Wingit. Apa salah saya, Nyi Ratu? Kegisikan mencari bantuan adalah kesalahan utamamu. Saya minta bantuan pada anak saya, Nyi Ratu. Mencari bayi korban itu adalah tugas rahasia.
Jadi, tidak boleh ada seorang pun yang tahu, termasuk anak dan cucumu. Kalau begitu, kalau begitu, maka dari itu, diam dan tenanglah di sini. Sampai mata belum menemukan bayi yang kita cari itu. Setelah bayi ditemukan, baru kau keluar dari sini dan ambil bayi itu dari tangan ibunya. Tapi, apa saya harus tetap dikurung di sini? Karena kau bandel, Bingit. Aku tidak ingin kau kemana-mana dulu. Sampai urusan bayi korban itu selesai. Sampai nanti. Nyi Ratu, tunggu. Jawab atau tunjukkan. Apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan perang? Memenangkan pertandingan. Sembah kami yang mulia. Apa yang harus kami lakukan? Itu, hadapi musuh kalian. Mereka itu siapa nih? Tertarik dengan kelebihan yang mereka miliki. Yang saya tanyakan mereka itu siapa nih? Dan kenapa dari ujung tombak dan ujung pedang mereka bisa keluar puluhan prajurit nih? Mereka adalah Rawaka dan Rawakira. Dan Rupaka dan Rupakira bersaudara. Mereka saling bertarung? Tidak. Mereka sedang berlatih. Apakah mereka manusia siluman? Mereka hanya manusia biasa. Tetapi para prajuritnya yang keluar dari tombak atau pedang mereka adalah manusia setengah siluman. Kenapa kembang setaman Nyi Gringsing memperlihatkan kegiatan mereka? Karena hanya dengan mereka, kemenangan yang kita harapkan bisa terwujud. Kalau memang benar begitu, apa salahnya kalau kita ajak mereka untuk bersekutu dengan kita? Mereka itu prajurit bayaran Raden Sombong. Mereka hanya mau bekerja kalau Raden membayar mereka. Tentu saja kami akan membayar mereka, Nyi. Tapi apakah ada jaminan bahwa kami pasti akan menang kalau kami sudah membayar? Hanya merekalah harapan kita, Den Ayu. Iya. Apa boleh buat? Kalau begitu, saya akan ke Rawapening untuk tawar-menawar dengan mereka. Iya, Nyi. Kamu lihat sendiri Tapak Dento. Loro Andini dan Raden Sombo putranya benar-benar kalut. Tidak bisa mengendalikan diri. Kasinggi Handau Kanjeng Ratu. Tapi, bukankah semua itu karena pengaruh Nyi Gringsing? Ya, kamu benar. Nyi Gringsing memang benar-benar sangat berperan. Haruskah Nyi Gringsing saya hadapkan pada Kanjeng Ratu? Dan kembali saya bawa pada Puro Ijo Kanjeng Ratu. Tidak, Tapak Dento. Selama Nyi Gringsing tidak mengganggu langsung kepentingan Laut Kidul, dia tidak bisa dibawa ke sini. Tapi menyewa kelompok Rawaka Rawakira, Rupaka Rupakira untuk menyerang Katumenggungan, sama halnya dengan mengguncang jalannya Raden Bayu Samudro ke tampuk pimpinan Katumenggungan. Itu sudah menjadi risiko Bayu Samudro untuk mencapai kedudukannya, Tapak Dento. Jadi biarkan saja. Bayu Samudro dengan tapak musti dan tapak lamatan yang akan mengatasi itu. Kasinggi Handau Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, Nyadong Dawu Kanjeng Ratu. kamu boleh mundur. Jangan lupa cari tahu dan lindungi bayi yang akan menjadi korban Nyi Wini. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Pamit mundur. Nama kamu itu indah seperti...
Ini udah mati. Yang penting kamu cepat pergi panggil Majayeng, bilang kalau mules-mulesnya sudah sangat sering, sudah tidak putus-putus. Begitu iya, ya? Mbok, tapi... Ya, sudah sana pergi ya. Biar di sini Mbok yang ngurusi. Ayo, sudah cepat kamu pergi. Ayo cepat. Aku tinggal dulu ya, Nik. Iya. Ambil minum, Nik. Nyi Ratu. Kamu sudah mendapatkannya, Mata Balok? Sudah, Nyi Ratu. Baik kalau begitu, Bingit akan menyusulmu. Karena dia sendiri yang akan mengambil jantung bayi itu dari perut ibunya. Baik, Nyi Ratu. Sabar, Nak. Sabar ya. Ki, gimana Ki? Dukunya belum datang, Ki? Belum, Nyi. Aduh, piye toh, Ki? Sabar ya, sabar. Sabar ya, Nak. Sabar ya. Bingit! Iya, Nyi Ratu. Mata Belok sudah menemukan bayi itu. Susul dia dan ambil bayinya. Baik, Nyi Ratu. Penjaga, buka pintunya. Baik, Nyi Ratu. Mata Belok, tuntun aku ke tempatmu. Cepat, Nyi Wingit. Cepat. Sebelum dukun datang. Sakit kok. Aduh. Ki, bagaimana Ki? Duko sama Mbak Dukunnya sudah datang apa belum? Belum, Nyi. Bagaimana toh ini? Kok belum datang juga? Waduh, sebentar ya, sabar ya. Nyebut nih, kenapa gue? Nyebut, Tenang. Ambil nafas. Ini aneh. Bayinya luka. Walaupun saya kembali ke Katu Menggungan, saya tetap sahabat Melan, Samhong, dan semua keluarga di sini. Percayalah, saya tidak akan pernah melupakan kalian. Benar begitu? Kenapa tidak? Ayo, sudah siang. Kita berangkat. Iya. Saya pergi dulu ya, Melan. Iya, hati-hati ya. Melan, jangan khawatir. Habis ini Melan pasti hamil lagi. Nanti dulu, biar sembuh bener dulu. Iya, tentu saja. Kalau sudah sembuh, ya. Iya, tidak salah lagi.
Ini adalah jurus selendang menyambar toya. Dan Ayu memperhatikan tidak? Memperhatikan apa? Itu wajah pendekar wanitanya Den Ayu. Luar biasa. Itu Ambarwati. Ambarwati? Iya, putri yang terusir karena ulah Raden Sombo. Ada apa ini? Kenapa permainan kami dihentikan? Atraksi kalian berbahaya. Kami takut Putri Ambarwati cedera. Putri Ambarwati? Iya. Jadi Raden tahu kalau... Iya. Kakang Yudo Turonggo juga sudah tahu. Ambarwati? Jadi, kakak... Iya, ketika Kakang ke rumah Tembem sekian waktu yang lalu, Kakang curiga kalau Ambarwati ada di sana. Iya, saya memang ada di sana, tapi saya sembunyi. Kenapa sembunyi? Bagaimana tidak sembunyi, Kakang? Ambarwati kan buruan Katumenggungan. Itu kan karena ulah Raden Sombo. Tapi sudahlah, semuanya sudah berlalu. Lupakan masa lalu. Ambarwati. Sama saya Bunda Ayu. Pertemuan kembali inilah yang menyebabkan ibu langsung menerima tontonan akrobat yang ditawarkan Nyibira pada ibu. Maafkan saya Bunda, hanya dengan cara inilah saya bisa kembali masuk ke Katumenggungan. Tidak apa. Bunda menerima kepulangan saya. Ini rumahmu Ambarwati, kenapa tidak? Bunda. Tidak kusangka pertemuan akan semulus ini. Tidak kusangka. Aku juga tidak menyangka. Ternyata rombongan akrobat itu telah benar-benar mempermudah aku masuk ke Katumenggungan. Terima kasih Tanangso. Iya, bagus. Jadi Putri Ambarwati kembali ke Katumenggungan dan Putri Ayu Sekarsari menerima kembali putri yang sudah dinyatakan buron itu. Benar, Nyi Ratu. Dan menurutmu, Bayu Samudro menetap di sana? Benar, Nyi Ratu. Ini yang aku tidak suka. Aku tidak suka kalau Bayu Samudro menetap di sana. Aku tidak suka. Mohon maaf, Nyi Ratu. Kelihatannya Raden Bayu Samudro akan diangkat menjadi Senopati Katumenggungan, Nyi Ratu. Tidak. Bayu Samudro tidak boleh menjadi Senopati Katumenggungan. Bayu Samudro harus menjadi lelananging Kedatuan Branga. Kita harus merebut Bayu Samudro dari tangan Ayu Sekarsari. Setuju, Nyi Ratu. Sudah saatnya Selo Lumutan berperang untuk kepentingannya sendiri. Iya, kamu benar, Budak Sari.
Kita akan berperang untuk kepentingan kita sendiri. Kita akan rebut Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari. Kapan kita ke Katumenggungan, Nyi Ratu? Secepatnya. Sembah kami, Romo. Ada apa, Romo? Tunggu, Branga. Kamu jangan gegabah, anakku. Jangan terbawa oleh panasnya darah yang menggelegar. Kamu bisa saja memerangi Katumenggungan untuk merebut Bayu Samudro. Tapi ingat, memerangi Katumenggungan dan merebut Bayu Samudro sama dengan memerangi Bayu Samudronya sendiri. Memerangi Katumenggungan sama dengan memerangi Bayu Samudro sendiri, Romo. Ada cara yang lebih halus, yang akan lebih berhasil untuk menundukkan Bayu Samudro, anakku. Apa itu, Romo? Kamu harus jadi Ayu Sekarsari kalau kamu ingin memiliki Bayu Samudro. Saya harus menjadi Ayu Sekarsari bila ingin memiliki Bayu Samudro, Romo. Iya. Kenapa, Romo? Nanti kamu akan tahu sendiri kenapa Romo menyarankan seperti itu. Meripat Sewu. Hamba yang mulia. Kuberikan kamu gelang pedut nguwung. Hah? Gelang pedut nguwung? Dengan gelang ini kamu akan lebih leluasa untuk menyusup kemana saja tanpa terlacak, baik gerakanmu maupun getaranmu. Terima kasih yang mulia. Untuk sementara menetaplah di Katumenggungan. Laporkan segala apa yang terjadi di sana, terutama mengenai Bayu Samudro. Baik yang mulia. Pergilah. Baik yang mulia. Romo? Jangan melakukan apapun sebelum kamu tahu perkembangan yang pasti tentang Bayu Samudro. Romo? Kenapa saya harus menunggu lagi? Apa jadinya nanti kalau Bayu Samudro menjadi milik Ayu Sekarsari? Tidak, saya harus berbuat sesuatu. Itulah yang bisa hamba laporkan, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Koco Benggolo. Sendigo Daud, Kanjeng Ratu. Pengiriman Meripat Sewu dengan gelang pedut nguwung memang langkah yang tepat dari Ki Bajul Boga. Tetapi kenapa Ki Bajul Boga menyuruh Ratu Branga untuk menjadi Ayu Sekarsari? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa meraba maksudnya. Apa ini ada hubungannya dengan kutuk Niwingit, Kanjeng Ratu? Ada hubungannya yang bagaimana? Mungkin Ki Bajul Boga tahu tentang kutuk itu, Kanjeng Ratu. Bisa saja dia tahu. Kalau Ki Bajul Boga tahu, berarti dia juga tahu bahwa setelah Raden Bayu Samudro membunuh romonya sendiri, maka suatu saat nanti Raden Ayu Sekarsari akan jatuh cinta pada Raden Bayu Samudro. Dan sebaliknya, Raden Bayu Samudro akan jatuh cinta dengan Raden Ayu Sekarsari. Lalu? Ketika gayung bersambut, Raden Bayu Samudro menerima cinta Raden Ayu Sekarsari. Atau sebaliknya, Raden Ayu Sekarsari menerima cinta Raden Bayu Samudro. Maka pada saat itulah Ratu Branga Membowarno menjadi Raden Ayu Sekarsari. Maka dengan cara itulah Ratu Branga bisa menguasai Raden Bayu Samudro dan memboyongnya ke Selo Lumutan. Tidak, itu tidak akan terjadi. Koco Benggolo. Nyandung Daud, Kanjeng Ratu. Awasi terus perkembangannya. Aku tidak mau sampai kecolongan. Ngestu akan Daud, Kanjeng Ratu. Nama kamu itu indah seperti... Wijan! Sudah kenyang, Sang Prabu? Iya, Nyi Ratu. Kenyang sekali. Bagus. Bagus. Itu artinya Singo Barong cocok dengan masakan Selo Lumutan.
Benar, Nyi Ratu. Cukup, hentikan ketawamu. Aku tidak mau ruangan ini runtuh karena suara ketawamu. Maafkan saya, Nyi Ratu. Sang Prabu, Iya, Nyi Ratu. bisa kita bicara di luar? Baik, Nyi Ratu. Bisa. Kamu tunggu di sini. Baiknya, Ratu. Sang Prabu pasti ingat bagaimana Ratu Kidul yang Sang Prabu gandrungi itu mempermainkan Sang Prabu dan mempermalukan Sang Prabu di Hayakap Raja Goa Barong. Ya, saya ingat itu. Saya menjadi sangat sakit hati kalau ingat bagaimana Ratu Kidul mempermainkan saya waktu itu. Kini saatnya Sang Prabu melakukan pembalasan. Ya, aku akan lakukan. Kalau memang harus aku lakukan sekarang. Seranglah Katu Menggungan Cokro Nanggalan. Dengan begitu Sang Prabu sudah merobek-robek hati Ratu Kidul. Kenapa begitu? Karena Sang Prabu akan mengguncang mulusnya jalan Bayu Samudro menuju kursi Katu Menggungan yang sangat diinginkan oleh Ratu Kidul bagi Bayu Samudro. Berarti Singo Barong harus membunuh Bayu Samudro. Oh, tidak. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Obrak-abrik Katu Menggungan. Buat porak-poranda. Akulah yang akan mengurus Bayu Samudro. Lakukan, Singo Barong. Lakukan demi dendam sakit hatimu dan lakukan demi persahabatan kita. Iya, Nyi Ratu. Akan aku hancurkan untukmu. Rindu Aji, Saibi Angin, bantulah aku. Singo Barong. Iya. Mau apa dia? Pasti ada satu kekuatan jahat yang membuatnya menyerang tanpa alasan. Ambarwati. Ya, Kakang. Lindungi bundamu. Singo Barong dan anak buahnya biar kurus. Cepat. Baik, Kakang. Ingat, Raden. Pasti ada sesuatu di balik kekacauan yang dibuat oleh Singo Barong. Iya, saya mengerti. Tolong, Raden. Raden. Celaka, Raden. Ada apa? Den Ayu, Raden. Den Roro. Kenapa Den Ayu? Diculik. Diculik? Oleh siapa? Nibrangat, Raden. Lalu bagaimana dengan Dinda Ambarwati? Pingsan, Raden. Nibrangat telah membuat Ambarwati dan para pengawal Kaputra menjadi pingsan. Kecurigaan saya terbukti. Inilah yang saya maksud dengan sesuatu di balik kekacauan yang dibuat oleh Singo Barong. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita peroleh di tempat kejadian. Iya, Kakang benar. Mari. Nama kamu itu indah seperti...
Amarwati, Amarwati. Kakang, Untuk apa dia menculik Raden Ayu? peristiwanya sangat mengagetkan dan sangat cepat, Kakang. Siapa kamu? Ikut aku, nih Dewi. Ayo, aku bawa nih Dewi ke sel lumutan. Tidak. Oh. Mundur, atau aku akan membantai kalian. Kamu benar-benar akan melawanku, Cah Ayu? Hiya. Tangkap dia, bawa ke sel lumutan. Dinayu. Jangan khawatir. Saya akan merebut Raden Ayu Sekarsari dari tangan Nyibranga. Saya tahu. Sengaja memancing kemarahan saya. Saya harus ke sel lumutan. Saya harus menghadapi tantangannya. Saya pamit mundur. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Ini masalah besar. Ini bukan sekedar masalah Raden Ayu yang diculik oleh Ratu Branga. Tapi ini sudah menyangkut antara Katumenggungan dan Selo Lumutan. Ini maka dari itu, izinkan saya pergi. Akan saya rebut Raden Ayu Sekarsari dari Ratu Branga. Tapi haruskah Raden berangkat sendirian? Ingat Raden, Selo Lumutan itu kerajaan siluman buaya. Raden akan menghadapi ratusan bala tentara buaya kalau Raden ke sana. Saya tahu persis liku-liku Selo Lumutan Kakang Yuduturonggo. Izinkan saya pergi. Raden. Biarkan saja, Kakang. Biarkan saja. Biar saja bagaimana? Kan seharusnya kita membantu dia dengan prajurit pilihan. Mengawal dengan prajurit pilihan boleh-boleh saja, Kakang. Tapi Kakang harus ingat, Katumenggungan sendiri dalam ancaman bahaya. Tapi kita akan biarkan Katumenggungan kosong. Iya. Iya. Kau benar. Kalau begitu kita bagi tugas. Ayo. Kanjeng Ratu, mohon izinkan hamba mengawal Raden Bayu Samudro ke Selo Lumutan. Tapak Dentong, kalau aku izinkan kamu ke Selo Lumutan, berarti perang terbuka antara Segoro Kidul dan Selo Lumutan akan pecah. Aku tidak ingin itu sampai terjadi. Tapi keberhasilan Ratu Branga memancing kemarahan Raden Bayu Samudro ke Selo Lumutan akan membahayakan keselamatan Raden Bayu Samudro, Kanjeng Ratu. Tapak Musti dan Tapak Kelamatan tidak akan pernah diam kalau melihat Bayu Samudro dalam bahaya. Iya, Kanjeng Ratu, kasih ingin Daud. Tapi mohon ampun, Kanjeng Ratu. Ada sesuatu yang mesti hamba laporkan. Ada apa, Koco Benggolo? Ini tentang pendekar Roro Denok, Kanjeng Ratu. Roro Denok? Ia sudah berada di panti Usodo, Kanjeng Ratu. Bawa ke sini. Kenapa tidak disowankan langsung kepadaku? Pendekar Roro Denok memakai mustika mata buaya, Kanjeng Ratu. Senopati Cundomalik tidak berani menyowankan pendekar itu karena mustika mata buaya yang menempel di matanya, Kanjeng Ratu. Baik. Itu artinya Cundomanik tahu bahwa hanya akulah yang bisa membebaskan Roro Denok dari mustika mata buaya itu. Kasih Anda, Kanjeng Ratu. Baik, kita ke panti Usodo. tetap di tempat, karena sebentar lagi Kanjeng Ratu pasti kembali. Senopati.